Semua orang sedikit bersemangat. Tidak peduli bagaimana mereka, tidak ada keraguan bahwa kerjasama dunia perang selatan sangat meningkatkan peluang mereka. Qiu 10.000 memimpin, dan sudut mulutnya menimbulkan busur yang kejam, menanggung musuh di belakang. Kali ini pasti akan membuat wilayah pencuri mati dan terluka. Tugasnya kira-kira seperti ini, dan dapat dilakukan secara detail. Secara alami, itu diserahkan kepada Lei Gongming dan Qiu 10.000 Cloud. Setelah jeda, tidak ada yang namanya 10.000 awan yang benar. Kali ini, saya bergabung dengan Anda dengan 1000 putra tertua 1000 Hao. 1000 Hao. Chou 10.000 Yun sedikit mengernyit, seolah sedikit terkesan, dan Zhang Wuyuan berkata, kita sekarang bersekutu dengan Perang Dunia Selatan. Untuk pertempuran ini, 1000 orang sangat banyak. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan 1000. Hao memulai konflik, dan mendengarkan pendapatnya dengan baik tanpa mempengaruhi hasilnya. Qiu 10.000 Yun menundukkan kepalanya, lalu bertanya, rendah hati dan patuh. Apalagi yang mulia katakan kepada kami. Zhang Wuyuan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, sisanya seperti dulu. Ketika Qiu 10.000 memimpin, lengkungan kejam di sudut mulutnya bahkan lebih dingin, yang membuat Qin Yichen yang berjubah sama terlihat dingin untuk sementara waktu. Selanjutnya, Lei Gongming memilih kandidat, dan matanya menyapu. Lu Li, Lin Xuang, dan Xiang He, Zhou Ember. Tidak lama kemudian, 9 pembangkit tenaga listrik telah dipilih. Tetapi Qin Yichen di samping mereka sedikit bingung. Yang mulia. Lalu perjalanan saya, Zhang Wuyuan kemudian memikirkannya. Kalau begitu, lihatlah Yichen sendiri. Meskipun hanya ada sedikit orang di sisi awan 10.000, para pejuang dunia perang selatan pasti kurang dijaga dari kita, dan mungkin tidak ada ahli yang duduk di kota. Pakar katanya secara alami mengacu pada level 10.000 awan. Dan sisi Lei Lao penuh sesak dengan Oriole di belakang. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tergantung pada pilihan Anda. Kedua belah pihak memiliki koefisien risiko yang serupa, dan pembicaraan mereka tidak tinggi. Meskipun Qin Yichen membuat kemajuan pesat, perjalanan ini tampaknya tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran, dan masih memiliki banyak pengalaman. Qin Yichen memikirkannya, tapi mari kita bicara dengan seorang kenalan, saya akan bersama Lei Lao. Lei Gongming dan yang lainnya tidak keberatan, dan bahkan Lu Li sangat disambut. Hanya mata indah Lin Xuang yang sedikit kabur, seolah-olah ada pendapat, dan dia bisa menghadapi mata pertempuran tanpa akhir, tetapi harus berhenti berbicara. Karena itu, ikuti Lei Lao untuk saat ini. Lagi pula, Zhang Wuyuan melambaikan lengan bajunya, suaranya jernih, dan berteriak, kamu, pertempuran ini, perlu untuk membuat reputasi kuil Wushuang dan menghidupkan kembali langit dan bumi. Terlihat semua orang sangat ingin mencoba, lalu Zhang Wuyuan pergi bersama Zhang Jinrong dan Qiu Wanyun. Di atas bukit, hanya ada 11 Qin Yichen. Lei Gongming mengeluarkan peta, yang sangat detail. Tentu saja, itu juga didistribusikan ke Qin Yichen. Qin Yichen mengambilnya di tangannya dan menemukan bahwa tanda-tandanya sangat rinci, seperti tingkat pertahanan klan, kekuatan dan kuantitas setiap pembangkit tenaga listrik di kota, dan bahkan peta ini terus berubah, dan kami dapat melihat tren militer klan. Tidak hanya itu, setelah kekuatan abadi ditanamkan, medannya sempit dan jelas. Ini sepertinya kredit yang tersembunyi di garis mata klan. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda muncul sebagai pemenang di setiap pertempuran. Namun sayangnya, peta tersebut tidak mulus. Lagi pula, eyeliner di beberapa tempat tidak bisa ditembus sama sekali, misalnya arah Istana Bulu Darah. Dan Lei Gongming melihat ke peta. Satu domain dan satu kota tampak seperti tahun itu. Setelah beberapa saat, dia melihatnya tertawa. HMPH, lelaki tua itu berkata bahwa pasti ada tambang roh pembuluh darah di Feisa, tapi sayangnya para gangster tidak berani menambang. Domain Feisa. Qin Yichen mendengar ini, melihat peta. Bukankah ini perbatasan dengan Beihongyu, tempat Yan Ying duduk? Dan di kawasan Feisa memang ada label tambang spiritual. Seperti yang dikatakan Lei Gongming, dengan kekuatan kuil Wushuang asli, alam tidak berani digali dengan mudah. Lagi pula, menjara dalam 3 atau 2 hari, kerugiannya tak tertahankan. Lin Xuang berada di sela-sela, pasir terbang memiliki bahaya dan keuntungan yang melekat, dan itu juga merupakan tempat penting bagi para pencuri. Tidak mudah bagi kami untuk berperang di utara, tapi konon tambang roh di Feisa adalah salah satu dari 7 tambang roh Jizu sekarang. Kalau bisa ditangkap, karena itu, Qin Yichen melihat bahwa setiap orang jelas brilian, dan tambang spiritual mewakili sumber daya yang dapat menyediakan terus-menerus. Namun, Lei Gongming menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun tambang spiritual itu penting, itu tetap harus dipimpin oleh tugas yang mulia. Apakah itu dapat menangkap jarahan tergantung pada situasinya. Lagi pula, jika ada kuil Wushuang, serangan diam-diam itu bagus, tetapi tidak bisa menempati satu sisi untuk waktu yang lama. Inilah mengapa tentara dikirim. Pertempuran ini tidak sesederhana pembunuhan antar pembangkit tenaga listrik. Mereka melibatkan banyak aspek. Qin Yichen memilikinya di dalam hatinya,
Tahukah Anda, dia juga menyadari keindahan kultivasi dan tidak bisa menghentikannya. Tepat pada saat ini, saya melihat mata indah Lin Xuang yang ingin masuk. Qin Yichen, meskipun ada tim yang dipimpin oleh Lei Lao dalam perjalanan ini, jangan menganggapnya sebagai permainan anak-anak, jika tidak ada yang bisa menyesalinya untukmu. Qin Yichen meringkuk. Meskipun itu adalah pengingat untuk diriku sendiri, selalu ada perasaan dibenci. Meski kekuatan Lin Xuang memang jauh di atasnya, dia tidak bisa selalu seperti ini. Untungnya, Lei Gongming berkata, ya, bagaimanapun, Lin Xuang juga memiliki niat baik. Yi Chen, meskipun kamu memiliki catatan yang bagus, kamu dapat membunuh drama tanpa anak, Yang Mulia dengan sengaja menjelaskan. Biarkan orang tua itu menjagamu. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan mendengarkan, yang membuat orang berkata, tenang, Lei Lao, Junior akan mendengarkanmu. Lei Gongming dengan ringan mengangguk. Setidaknya sikap Qin Yichen sangat menghibur. Setidaknya itu menyelamatkannya dari kesulitan mengoreksi kesombongan kebanyakan orang jenius. Kalau begitu, ayo buru-buru ke Bei Hongyu dulu. Semua orang menundukkan kepala. Elit khusus seperti Kuil Wushuang tidak perlu mengikuti pasukan besar. Saat berbicara, semua orang saling memandang dan tiba-tiba berdiri. Qin Yichen ada di antara mereka. Dengan petir Thunderbolt, Qin Yichen tiba-tiba penuh emosi. Meskipun jalan di depan tidak pasti, saya maju dengan berani. Tahukah Anda, Qin Yichen dianggap sebagai paku di mata oleh masyarakat. Jadi mengapa tidak membenci Qin Yichen? Tidak hanya dia mengambil nyawanya 3 atau 5 kali, bahkan kampung halamannya pun hampir terinjak-injak. Perseteruan ini hanya bisa disembuhkan dengan hati dan darah gangster yang tak terhitung jumlahnya. Keesokan paginya, di Heavenly Abyss City, baju besi emas Zhan Jinrong terbungkus, memegang senjata perang, dan naik ke langit. Di belakangnya adalah Lin Huaxian yang sudah berada di antara Immortal Monarch 3 Heavenly Layer. Liang Qibing juga telah membuat kemajuan, dan Raja Abadi Kutub Barat termasuk di antara 2 lapisan surgawi. Melihatnya, setiap pembangkit tenaga listrik pasti jauh lebih baik dari aslinya. Di belakangnya, Tielisan dan Sui Qitian terbang di depan medan perang. Ini adalah prajurit singa yang diciptakan dengan momok lembah sungai sebagai timnya. Perjalanan ini untuk bergegas ke Bei Hongyu untuk mendukung perang yang akan datang. Siluet bulat berdiri di kota. Melihat siluet ekspedisi Jalan Dao, mau tidak mau merasa gelisah. Akhir-akhir ini ketika dia datang ke dunia utara, Ye Liangchen telah dimasukkan ke dalamnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa bos yang diberitahu bahwa dia masih dalam kultivasi sebenarnya selangkah lebih maju dari kemarin dan bergegas ke Bei Hongyu.